Dikatakan begini, ada ra's kulli khati'ah, induk semua perbuatan dosa. Ada berapa? 3. Nomor 1, al-kibru, sombong. Dan itu yang mengeluarkan setan dari surga. Awalnya dia penduduk mana? Surga. Itulah kenapa sampai Rasul katakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik biji sawi dari sifat sombong. Kenapa? Ya pantas. Loh, ini yang sombong keluar kok. Antum sombong kok mau masuk. Itu yang pertama, sombong. Yang kedua, al-hasadu, hasad. Itu yang menjadikan Qabil membunuh Habil, hasad. Yang ketiga, al-ujbu, ujub, bangga diri. Jadi sombong, hasad, ujub. Nah, maka orang Islam tidak boleh hasad. Maka saya katakan jauh dulu. Bahkan seingat saya di sini, saya ceramahnya Pak Gus, di rumahnya salah satu warga perumahan dekat sini. Itu, iya, ingat di perumahan apa namanya itu kan? Berapa tahun yang lalu? 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya bilang begini, kalau orang Islam masih hasad, jangan belajar tafsir, jangan belajar hadis, jangan belajar fikih, jangan belajar macam-macam. Belajar akidah. Belajar apa? Akidah. Kenapa? Karena imannya meleset ini orang. Orang itu kalau imannya mantap, salah satu di antara rukun iman yang ke-6 itu apa? Iman kepada qadha dan qadar. Artinya kita meyakini apa yang terjadi dalam diri kita saat ini itu sudah Allah tulis sejak kapan? 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Nah, berapa tahun? 50.000 tahun. Dan itu dicatatkan oleh malaikat. Setelah ditetapkan sama Allah, dicatat malaikat. Kapan? Ketika kita di dalam rahim ibu kita, umur kandungan berapa? Umur kandungan 4 bulan, 120 hari. Maka kemudian dicatat sama malaikat. Maka dikatakan apa? Ketika janin itu berumur 120 hari, berarti 4 bulan, arsalallahu lahu malakan, Allah kirim seorang malaikat ke dalam rahimnya ibu kita untuk nulis beberapa perkara. Yang pertama ditiupkan apa? Ruh. Itulah kenapa Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, bayi kalau keguguran sebelum 4 bulan itu tidak perlu diselenggarakan seperti jenazah umumnya. Karena dia belum berupa manusia, belum tertiupkan apa? Ruh. Maka cukup dibungkus, dikubur. Tidak disolati, wala tidak. Bungkus saja. Bahkan kalau dulu anak saya yang pertama itu umur 2 bulan, kiret, sudah dimasukin kendi. Bukan kendi siapa? Kendil. Masukin kendil, saya tanam, selesai. Karena 2 bulan. Tapi setelah 4 bulan lebih, maka diselenggarakan bagusnya begitu. Kenapa? Sudah ditiupkan apa? Ruh. Nah, maka ditiupkan ruh. Kemudian malaikat ditulis apa? Rizqu wa ajaluh syaqiyyun aw sa'id. Ditulis rezekinya. Ditulis ajalnya. Termasuk rezeki itu adalah istri, suami, itu termasuk di sini. Tulis rezekinya, ditulis ajalnya. Maka ojo wedi, Pak. Ojo wedi. Rezeki kita itu jaminan Allah, sebagaimana ajal itu di tangan Allah. Wih, gue bingung hidup di dunia, ngapain? Rumusnya itu, kalau panjenengan belum mati, maka rezeki panjenengan masih ada. Dan yang ketiga, nasibnya ditulis.
syaqiyun au sa'id, bakal sengsara atau bakal bahagia. Itu semua tulisannya Allah. Nah, maka kalau semuanya sama Allah sudah ditulis, kenapa panjenengan ruwet? Cukup ikhtiar yang mantep. Maka kita ini prinsipnya 3, Pak. Tulisan, Pak. 3. Doa sebanyak-banyaknya, ibadah sebaik-baiknya, ikhtiar secukupnya. Sudah, tidak usah ruwet, ojo dibalik. Jangan dibalik. Doa sebanyak-banyaknya. Dungo terus doa. Ibadah yang sebaik-baiknya. Lek waya ibadah sing getu, yang fokus, yang serius. Nanti ikhtiarnya secukupnya saja. Cukup itu bukan kurang loh ya. Nanti dikira cukupi males. Enggak, ya secukupnya. Lewang manuk saat durunge maghrib wis mulai kok sampean sik lembur. Burung itu loh, sebelum maghrib pulang. Panjenengan lembur. Nah ini tidak biasa sudah. Dan insya Allah tidak barokah. Kecuali kalau orang yang memang kerjanya itu kerja malam, beda lagi. Satpam atau ada pabrik yang pakai apa? Shift siang, shift malam. Nah begitu beda lagi. Tapi kalau normalnya manusia, bismillah, sesuai apa yang Allah tentukan. Aman insya Allah, hidup tenang, enak, bahagia. Hati ini mantap. Nah, maka tidak mungkin seorang muslim itu hasad karena apa? Karena dia mencintai kebaikan untuk orang lain. Itu kan sifat kita ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian cinta kepada orang lain seperti apa yang kalian cintai untuk diri. Ini basic banget ini. Tapi penting. Jadi artinya panjenengan tidak dikatakan imannya sempurna sampai kalau panjenengan naik mobil mewah, panjenengan kepingin orang lain juga bisa ngerasain mobil mewah itu. Tidak sempurna iman panjenengan ketika panjenengan tidak seneng lapar, tapi panjenengan membiarkan orang lain lapar. Itu tidak iman, tidak sempurna imannya. Karena kita mencintai untuk orang lain seperti apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah, dari sini Pak, kembangannya wakil. Loman, mudah memaafkan, suka bantu orang, senantiasa husnuzon, tidak menginginkan orang lain celaka. Banyak dari sini. Itu prinsip iman kita. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak boleh nyelakain orang lain, jebak orang lain, memfitnah orang lain, menyengsarakan orang lain. Tidak bisa. Termasuk yang saya katakan di Mujahidin juga. Maka termasuk perbuatan mengganggu orang lain itu embongin negara dipasangi pot kembang sak geden-geden supaya orang lain tidak bisa parkir depan rumahnya. Punya siapa itu? Punya negara, bukan hak kamu. Maka ketika Umar itu mau berangkat sholat subuh, di zaman setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, apa yang terjadi? Ada seorang sahabat talang air di rumahnya dia itu ngadep nang embong. Coba, ayo, mana yang rumahnya talang airnya nang embong? Wes babano buat nang embong, wis rusak embonge wong. Angkat tangan. Banyak. Ini perlu dikoreksi. Itu talang air rumahnya orang itu ngadep ke jalan raya. Maka ketika Umar mau berangkat sholat subuh, Umar marah-marah. Man dzalladzi yu'dhin nas? Siapa ini mau ganggu manusia, katanya Umar. Ini bisa kepalanya orang kepentok sama ini talang air. Atau kalau terjadi hujan, itu airnya dia akan merusak jalannya orang. Sama Umar didorong pakai tongkatnya, itu talang air dimasukkan kembali ke rumah orang tersebut. Disuruh nggih kayu nih Umar, dilepok namanya.
Sudah sampai masjid, setelah sholat subuh Umar pengumuman, siapa tadi yang talang air rumahnya itu ngadep ke jalan raya? Ada salah satu sahabat yang angkat tangan, itu rumah saya. Sama Umar ditarik, tangan sini jalan sama saya. Ditunjukkan sama Umar, ini tidak benar. Harusnya dia masuk ke rumah kamu, minimal kamu buang ke bawah. Terus sahabat ini bilang apa? La ya Umar, enggak. Kamu tahu enggak? Yang ngeluarin talang air ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Umar kuat dan, gak ngomong ket mang sampean. Lagi garapane Kanjeng Nabi, tok no mana katanya. Langsung Umar ditarik lagi, krek, wis no comment katanya Umar. Nah maka salah satu cara kita ya begitu, kita tidak boleh zalim kepada orang. Kalau Rasulullah yang melakukan, boleh jadi ada manfaat, ada hikmah di sana yang kita tidak tahu. Nah, maka tidak mungkin seorang muslim itu hasad karena dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa yu'thir ala nafsi, dan dia ngalah untuk dirinya buat orang lain. Dia ngalah untuk dirinya buat orang lain. Maka antum tahu kisah ketika perang Tabuk atau perang Khandaq, saya lupa yang 3 orang sahabat itu, 3 orang sahabat Nabi yang mau meninggal kehausan. Ketika tukang kasih minum datang ke tempatnya orang pertama, dia dengar orang kedua teriak kehausan. Dia bilang, saya tidak mau minum kalau saudara saya masih haus. Berangkat tukang kasih minum ke orang kedua, dalam keadaan orang pertama tidak jadi minum. Sampai di tempat orang kedua mau dikasih minum, ternyata terdengar orang ketiga teriak minta minum. Ini selesai peperangan, ini bukan acara makan-makan. Orang kedua mendengar orang ketiga minta minum, apa yang terjadi? Dibilang sama orang kedua, saya tidak akan minum kalau saya dengar saudara saya kehausan. Masya Allah. Lihat sekarang, kita ini sekarang bukan makan punya orang, kita ini sekarang makan orang. Sumanto kalah sama kita, kanibal kita ini. Iya. Sudah, ketika sampai ke orang ketiga, ternyata balik orang pertama wis gak kuat. Kok suwe mengek ngombe rono tok gak balik-balik. Akhirnya orang pertama yang tadi ngalah buat orang kedua, sekarang teriak kembali, dan orang ketiga pun ngalah buat orang pertama. Muter. Tahu enggak? Muter. Ketika tukang kasih minum itu kembali pada orang pertama sudah meninggal mati syahid dalam keadaan ngalah kepada orang lain. Balik kepada orang kedua meninggal mati syahid ngalah untuk orang lain, dan balik ke orang ketiga pun sudah meninggal mati syahid dalam keadaan ngalah untuk orang lain. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada 3 orang sahabatan. Ada 3 orang apa? Sahabat. Sahabatnya nulis surat A, B, C. A nulis surat sama B. B, tolong saya butuh duit 300 dinar. Sampai suratnya ke B, sama B dibungkusin duit 300 dinar, dan itu uang terakhirnya dia. Sudah dikirimkan ke A. Dibilang jazakallah khair, mudah-mudahan manfaat. Ini bantuan dari temanmu, semoga Allah menyelesaikan semua urusanmu dan memudahkan semuanya. Kirim ke A. Sampai di tempatnya A, itu duit belum sempat dibuka. Ternyata C kirim surat ke A. Ana butuh duit 300 dirham. Dinar. Dan kebutuhan mendesak, genting segala macam. Dikirim lagi itu. Uang belum sempat dibuka, dikirim ke C dalam keadaan A juga butuh duit, dan tulisannya masih tulisannya si B. Kalau tulisannya dari KAT, kalau kita sekarang kan bantu orang pakai nomor rekening bawahnya, ini tidak pakai. Dikirim ke C, uang itu sampai di C, si B yang bantu pertama ngirimi surat ke C, ana butuh duit 300 dinar. Sekarang juga penting genting. Uang sak suratnya dibalik nang B oleh si C. Si B buka
lho iki lak duitku mang. Dibuka tulisan lho iki sik tulisanku. Datang sama ya apa ceritanya ini? Tadi belum sempet ana buka, teman kita minta bantuan, tak kirim rono. Oh pantesan katanya B. Lah aku ya kirim surat rono itu. Ya sudah, akhirnya itu uang sama mereka dibagi berapa? Dibagi 3 orang. Dan sampai subhanallah kisah ini terdengar oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan mereka dikasih uang setiap orangnya 1000 dinar. Karena apa? Karena bagaimana mereka itu mencintai saudaranya melebihi cinta mereka sendiri, dan mereka ngalah untuk saudaranya, dan dia lebih mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan diri sendiri. Zaman sekarang ketemu enggak model begitu? Ketemu enggak? Ketemu apa enggak? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Cuma mungkin kita belum ketemu saja ya. Jadi perangnya tadi, perang Muslim lawan Rum. Lawan siapa? Romawi. Yang 3 orang ngalah tadi ya. Nah maka seorang Muslim mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau mendahulukan kepentingan orang lain, maka insya Allah dia tidak mungkin sampai bagaimana? Tidak mungkin sampai hasad. Karena apa? Idzil hasadu munafin al-khuluqaini al-karimain. Karena orang yang hasad itu dia akan terhindar dari 2 akhlak mulia. Jadi orang yang hasad dia terhindar dari apa? 2 akhlak yang mulia. Yang pertama, hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair. Pak Subkan, sehat Pak Subkan? Lama tidak ketemu. Hubbul khair itu artinya mencintai kebaikan, lil ghair untuk orang lain. Kalau Anda hasad tidak punya itu. Kalau Anda hasad kepinginnya orang itu celaka terus, kepinginnya orang itu miskin terus, kepinginnya kalau melihat rumah tangga orang lain kepinginnya dan buyar. Coba lihat. Sementara orang Islam mendoakan yang terbaik buat saudaranya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan rumah tanggamu oleh Allah diperbaiki. Itu orang Muslim. Yang kedua, dia akan kehilangan apa? Al-ithar. Perang Yarmuk, jazakumullah khair. Kentang bakar ini, kentang bakar nih khair, masya Allah ini ya. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Dan yang kedua, apa yang akhlak yang hilang dari dia? Silakan tanya. Wal itharu fihi, ngalah. Yang kedua apa? Ngalah. Itu hilang sudah. Ngalah itu hilang. Ngalah itu hilang. Maka kalau orang itu hasad, minimal dia kehilangan 2 akhlak yang terpuji. Yang pertama apa? Tidak bisa mencintai kebaikan untuk orang lain. Maka jazakallah khair, Pak Kus ini ngajarin saya banyak sekali. Saya dapat cerita dari Pak Imam kemarin. Pak Kus ini kan punya lembaga sekolah pelayaran itu ya, Neptune. Itu kalau beliau mau, itu beliau bisa bikin kos-kosan, semua mahasiswanya ngekos di tempatnya beliau. Profit naik. Tapi beliau enggak. Dibilang harus ngekos di rumah warga. Kemudian ditanya, Pak Kus tidak bikin kantin supaya nanti mahasiswa ini kalau beli makan segala macam kita di kantin kita. Kalau orangnya rakus dibikin kantin, profit naik karena mahasiswa dipek dewe. Ternyata beliau bilang tidak, beli di warung warga. Ini cuma sayangnya ekonomi kita sekarang ini sing sogeh dintek-entekno tambah sogeh, sing melarat sakarepmu, salah dhewe males. Tidak bisa sekarang. Nah maka harus begitu. Jadi kita ini lek duwe apa, itu teman kita diberdayakan. Seperti diberdayakan. Ya situlah kira-kira. Wal muslim, dan seorang muslim yubghidhu khuluqal hasadi wa yanqutu alaih. Dan orang Islam itu benci hasad. Bukan cuma dia tidak hasad, tapi dia benci hasad. Karena kalau tidak hasad tapi tidak benci hasad,
panjenengan tidak berzina, tapi tidak benci zina. Tidak bisa. Ada orang zina dipuji-puji, nggak apa-apa, manusiawi. Duh, ya apa? Tidak bisa. Panjenengan tidak zalim, tapi panjenengan tidak benci kezaliman. Tidak bisa. Jadi orang yang tidak zalim tok itu tidak cukup. Harus ditambahi dia benci apa? Kezaliman. Maka kita doanya sama Allah itu minta iman dan minta diberikan kebencian pada kekufuran. Apa doanya? Minta iman dan minta dijadikan benci pada apa? Kekufuran. Allahumma habbib ilainal iman wa karrih alaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, kami ini minta iman, cintakan kami kepada iman dan jadikan kami benci kepada kufur, zalim dan kesyirikan. Karena kalau Anda sudah benci dari awal, insya Allah gak akan cawe-cawe. Tidak suka jengkol, suruh nyicipi jengkol mau? Mau? Tidak mau, tidak suka dari awal, benci dia. Tapi kalau dia tidak suka jengkol tapi tidak benci jengkol, ngicipi sesekali sih wani. Faham tidak maksud saya? Kudu paham. Kayu kudu paham. Lianna al-hasad i'tiradun fi qismatillahi wa fadlih baina khalqih. Karena orang yang hasad itu dia protes atas ketetapan Allah, pembagian Allah kepada hambanya. Dia protes sama Allah. Jadi kalau panjenengan hasad sama orang, itu pada hakikatnya panjenengan tidak sedang protes kepada orang itu, tapi panjenengan sedang protes kepada siapa? Allah. Faham enggak? Kan gitu. Yang ngasih siapa? Sekarang saele-ele wong lek bojone ayu, sing jodohno sapa? Yang menjodohkan dia siapa? Allah. Urusan jodoh urusannya siapa? Allah. Masa Anda bakal welek ya pantes-pantesan aku dadi sing lanang. Nah, enggak bisa. Kenapa? Ini panjenengan bukan protes sama orang itu, tapi panjenengan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wong elek dijodohno mbek wong ayu? Contoh. Kenapa? Rezeki kalau yang itu. Bukan takdir, bukan nasib. Cuma istrinya kena nasib. Sajane gak mau cerita banyak, cuma buang-buang waktu. Ada seorang laki-laki welek bojone ayu. Katanya laki-laki, siapa bilang nginjek kodok dapat istri jelek? Istri saya cantik. Istrinya bilang, aku sing ngiti Mas kudu sampean. Paham ya? Nah, maka ada seorang laki-laki dari kalangan ulama tabi'in beli semangka. Beli apa? Semangka. Dipilih sama dia. Subhanallah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sampai di rumah dibelah sama istrinya. Ternyata semangkanya putih dan sudah alum. Wis ndak gurih sudah, wis. Alum. Sudah, apa yang terjadi? Istrinya marah. Normal enggak kalau istri pemarah? Tidak normal. Alum, marah istrinya. Dia bilang, kamu tidak bisa milih semangka, kamu beli di tukang semangka yang tidak kualitas bagus. Suaminya bilang, pelan-pelan. Kamu ini kalau marah-marah, kamu tidak mencela kecuali salah satu di antara tiga. Kamu ini marah, ketika semangka ini bukan semangka yang kualitas bagus, maka kamu sedang memarahi salah satu di antara tiga. Nomor satu, pembeli semangka yaitu aku. Apa kata suaminya? Tidak ada orang yang mau beli kecuali yang terbaik. Aku yus milih sing apik. Maka kamu marahin saya salah alamat. Kepinginku ya oleh semongko sing apik, tapi nasib tadi itu aku, maka kamu salah alamat. Yang kedua, penjual. Kamu mau marahin penjual, dan tidak ada penjual kecuali dia kepingin menjual yang terbaik. Cuma kok memang nasibnya semangkanya dia pas jelek. Dan inilah Anda tahu asbabul wurud hadis Nabi yang mengatakan ucapkan yang benar walaupun pahit. Tahu? Qulil haqqa
Walau kana murran atau wa in kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Ngerti enggak Anda? Bukan pahit buat orang yang mendengarkan, pahit buat diri kita enggak ya sekarang. Aku sih ngomong sing pahit sampean usah karepmu. Enggak begitu. Anda tahu kenapa hadis ini keluar? Ada sahabat Nabi beli gandum. Gandum dibeli dengan harga gandum kualitas terbaik. Sampai rumah gandumnya dibuka ternyata rusak. Ternyata apa? Rusak. Konsultasi sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, wis kadung tuku kulaane larang. Kalau saya jual murah bangkrut entek. Kalau saya jual mahal, saya nipu orang. Kalau dijual murah, bangkrut. Karena kulaane kulaan rego larang. Kalau dijual mahal, saya nipu orang lagi. Apa Rasul katakan? Qulil haqqa wa in kana murran. Ngomong sing bener walaupun pahit buat kamu. Sekarang diwalik. Kita yang ngomong enak sing ngrungokno pahit. Usakar qulil haqqa walau kana murran. Loh, ini pakai dalil tidak pada tempatnya. Nah, sudah. Maka yang terjadi, si bapak tadi ngomong sama istrinya, kalau kamu marah sama penjual, salah alamat juga. Karena penjual pasti kepingin jual yang terbaik. Sisa cuma satu yang kamu marahin. Siapa? Penciptanya semangka ini. Zat yang bikin semangka ini tidak merah tapi putih. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani marahin Allah. Coba nah. Laku anak bu. Ya. Tidak bisa. Maka artinya orang Islam itu tidak akan dia hasad. Kenapa? Dia ngerti kalau saya hasad, saya sedang protes kepada siapa? Allah. Bukan protes kepada orang yang dapat rezeki.